wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan program Syiar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasuruan. Pemirsa, tema kali ini kita mengangkat tentang Qiyamul Ramadan yang disebut dan kalangan kita juga menyebut sebagai tarawih. Tarawih adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia pada saat bulan Ramadan. Oleh karenanya, dalam sore kali ini kita mengangkat tentang Qiyamul Ramadan agar kita mendapatkan ilmu serta wawasan serta penjelasan yang lebih luas lagi. Telah kita datangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Yazid Bastomi. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Sekaligus beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Falah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Iya, sehat. Sampun vaksin nggih? Sampun. Sampun. 3 Ya, kali. alhamdulillah. Sama posternya. Alhamdulillah. Sore kali ini Yai, kita mengangkat tentang tema kita, yaitu tentang Qiyamul Ramadan. Ya. Mungkin Yai bisa menjelaskan kepada saya pribadi, begitupun pemirsa di rumah, tentang lebih dalam lagi tentang apa itu Qiyamul Ramadan. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Para kiai, para masyayikh, para pemirsa di mana saja Anda berada, khususnya teman-teman dari penyuluh Kabupaten Pasuruan, Kemenak Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita oleh Allah diberi nikmat yang sangat besar, sehingga kita diberi kesehatan hingga dapat menghirup udara segar pada bulan suci Ramadan, yaitu bertepatan dengan tanggal sekiannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin. Salawatullah masalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya dari dunia sampai ke alam akhirat. Para pemirsa di mana saja Anda berada, perlu diketahui kita kedatangan tamu yang sangat besar, yaitu tamu bulannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Kanjeng Nabi dalam hadisnya disampaikan, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Bulannya orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan milik kita. Ibarat orang menjadi kemanten, umat-umat selain umat Nabi Muhammad, mereka adalah pembantu. Mereka adalah orang-orang sing buwu. Lah kula panjenengan umat Nabi Muhammad niki adalah kemantennya. Namanya kemanten bagaimana? Semua keutamaan, semua fadilah itu tertuju kepada kita semua. Saking tertujunya kepada kita, amal di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Dan
Tentunya bulan suci Ramadan ini tidak datang dengan sendirian. Allah memberi kesempatan bulan yang mulia kepada kita. Di dalamnya, kalau kita orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada bulan Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan itu bagaimana sekiranya kedatangan bulan yang mulia ini tidak sia-sia. Bagaimana caranya agar kedatangan bulan suci Ramadan ini tidak sia-sia? Allah memberi sunnah atau kelampahan terus wong Jawa. Kelampahan yang khusus bisa dilakukan di dalam bulan suci Ramadan yang tidak bisa dilakukan di selain bulan yang lain, yaitu sholatul tarawih. Sholat tarawih itu bisa masuk juga dalam kalimat qiyamul Ramadan, ibadah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Yang selainnya daripada tarawih ada, hanya semua amal soleh yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali. 1000 kali lipat. Dilipat gandakan 1000 kali lipat. Cuman yang sholat tarawih ini hanya bisa dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak bisa. Karenanya jangan kita lewatkan bulan suci Ramadan ini dengan berleha-leha. Yang tentunya jauh sebelum bulan Ramadan itu masuk pada kita, melewati kita. 1 bulan sebelum bulan Ramadan kita tata niat dengan sebaik-baiknya. Nanti namanya orang akan ketemuan bulan yang kita cintai, bulan yang kita hormati, kita mempersiapkan segala-galanya. Nek bahasa wong Jawa, wong jenenge katene ketemuan pacar. Ya, kita dandan, kita berias, pakai baju yang baru, songkok baru, sarung baru, ibaratnya ketemu dengan manusia. Tapi ini karena bertemu dengan makhluknya Allah yang merupakan syahrul Ramadan, kita menghormati bulan Ramadan itu. Bagaimana sekiranya nanti bulan Ramadan ini pergi, kita sudah menjadi hamba Allah yang diampuni, bersih, tidak punya dosa. Sehingga dalam sunnatullah kita begitu selesai melakukan bulan Ramadan, kita dijadikan orang yang suci. Kita dijadikan orang yang bersih. Bersih, suci itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya adalah fitri. Karenanya nanti Allah akan menyambut kita setelah kepergian bulan suci Ramadan ini dengan namanya Idul Fitri. Tarawih itu sendiri dari zaman Rasulullah SAW sangat antusias para sahabat melakukannya. Cuma memang Rasulullah SAW ini dalam Al-Quran dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada kanjeng Nabi, aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali hanya karena rahmatan lil alamin. Makanya aku hanya menginginkan hadiah yang terbesar dengan tanpa kerja keras. Hadiah gede tapi kerjanya sedikit, mana ada? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi mengajak para sahabat di malam pertama. Setelah Kanjeng Nabi sholat Isya berjamaah, maka Kanjeng Nabi melakukan sholat tarawih. Malam pertama itu masyarakat sudah antusias, banyak sekali yang hadir di masjid.
Setelah banyak yang hadir, besok malamnya Kanjeng Nabi sholat lagi. Akhirnya masyarakat tambah banyak, tambah full. Karena memang para sahabat itu kalau dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Umatnya Rasulullah itu yang paling utama adalah para sahabat. Sahabat itu yang terkenal di dalam sejarah ada namanya sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Karenanya, kenapa kok dikatakan umatnya Kanjeng Nabi yang paling mulia? Yo krono gati nih. Jadi sahabat-sahabat itu lek dijak ibadah teng Gusti Kanjeng Nabi itu apa yang dia lakukan saat berkumandangnya azan atau panggilan untuk sholat, mereka melupakan semuanya dan melompat lari menuju pada Kanjeng Nabi. Yang kali ini adalah untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat tarawih. Rame, masjid itu hampir penuh. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi itu ada rasa kasihan tuh. Ini umatku gak pati kuat iki. Sing kuru yang mergo kekurun. Sing lemu mergo kelemun. Dijak sembahyang gak pati kuat, punya akeh-akeh kewajibane. Piye iki? Seakan Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi pada malam ketiga itu Kanjeng Nabi tidak keluar dari rumah. Dibiarkan sahabat sholat sendiri. Ada di masjid, Kanjeng Nabi ada di rumah. Setelah subuh, sholat Kanjeng Nabi ditanyakan oleh sahabat banyak menghampiri. Ya Rasulullah, kula kaget ya udal. Apa? Panjenengan kula tingali mboten medal teng masjid wonten apa? Tumben. Konco-konco kadung ngrantosi kepingin sholat tarawih kali panjenengan. Malah jenengan mboten medal wonten apa? Bahasa yang sakniki ada apa gerangan? Panjenengan kok tidak keluar? Kanjeng Nabi menjawab, khosyitu antufroda alayya. Aku takut, aku khawatir sholat tarawih itu nanti diwajibkan kepada kita. Akhirnya saya tidak keluar. Nah, dengan melaksanakannya Kanjeng Nabi secara tidak kontinu, yang artinya tidak kontinu, keluar hanya pada malam pertama dan malam kedua, kemudian malam ketiga Kanjeng Nabi ini tidak keluar, mengeluarkan hukum bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnat muakkadah, bukan wajib. Walaupun dalam keterangan fadilah-fadilahnya orang yang tarawih itu sangat besar sekali. Ganjarannya kok kuat nemen tarawih niku. Kalau saya membaca, mohon maaf, yang saya bawa namanya kitab Durratun Nasihin. Kiai-kiai Pasuruan mboten pati ana sing arep nang kitab Durratun Nasihin. Kanca-kanca NU kadang-kadang niku mboten pati seneng delok keterangan kitab Durratun Nasihin. Tapi dalam kitab lain diterangkan walaupun keterangannya itu hadisnya itu dhaif sekalipun, kalau menerangkan fadhail saja bisa kita gunakan demi memberi semangat kepada orang yang akan melaksanakan sholat tarawih. Lek pun semangat kan otomatis akan menjadi tambahan satu. Tambahan apa? Tambahan bekal. Lek kula panjenengan wangsul. Kula jenengan mosok kajenge urip terus ah. Masih kula kali Pak Ustaz Yusuf, kali Pak Bustami, Pak Salahuddin, niki ndak akan hidup selamanya. Oke, Mbak Dewi. Mbak Dewi, nggih, mboten selamanya. Sebentar lagi kita akan pulang. Nah, mengisi bulan Ramadan ini agar kita banyak bekal. Perjalanan yang jauh ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, diantaranya adalah mengisi bulan suci Ramadan dengan sholat tarawih.
tarawih niku kanjane gede nemen. Lho niki mangke sing kan kita gowo dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam keterangannya itu fadhailut tarawih diterangkan pertama, kalau orang sholat tarawih itu kharaja al-mu'minu min dzambihi fi awlilatin kayauma waladathu ummuhu. Sholat pertama, malam pertama kemarin, sing tarawih niku. Selesai tarawih itu pahalanya sama dengan anak bayi yang baru lahir dari ibunya. Anak bayi enggak ada dosa. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, orang itu diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Yang ketiga, malaikat dari bawahnya aras memanggil, mulailah amalmu, karena dosa-dosamu yang pertama, yang telah lalu dan yang akan datang, itu diampuni. Itu hanya 3 hari. Buntani oleh kula mbek sampean saged tarawih sampai tanggal terakhir. Apa tanggal 29, apa tanggal 30. Kira-kira lek wonten pilihan wonten koyo Bu Dewi milih tanggal 3 dosa napa milih tanggal 29? 29 ae nyentang mari iki awake itu iki. Jek akeh-akeh ganjarane 30. Memang kan umatnya Kanjeng Nabi kan seperti itu. Iya. Sholat aja, salatnya hanya 5 kali, pahalanya 50. Seperti dalam keterangan bab-bab Isra itu begitu. Nah itulah keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kula kali panjenengan ini sangat penting berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberi sehat walafiat, bisa beribadah, terutama puasanya, kemudian sholat tarawihnya, lalu tadarusul Qur'annya. Ojo koyo critane wong-wong riyo tuku sarung BHS, tibake ndak poso. Gitu. Gak ilok mo. Ono iku mo. Sampeyan tarawih sing temenan. Nanti kok umpama meneh sampeyan riyo sembayang nganggo sarung BHS rodok pantes lah. Wong sarung iki BHS. Lambene regane 300. Gak poso. Aduh. Larangan regane sarunge karo regane wonge. Tidak boleh gitu, Mo. Tidak boleh gitu, Mo. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah yang ada di dalam paketnya bulan Ramadan dengan sempurna, dengan hati yang khusyuk, dengan maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Yai. Monggo. Ada pertanyaan, Yai. Yeah. Mengenai tentang sholat tarawih ini. Yeah. Mungkin ini fenomena di masyarakat. Iya. Pribadi saya juga ada unek-unek juga, Yai, mengenai pertanyaan ini. Sebaiknya kita sholat tarawih di bulan Ramadan itu baiknya kita berjamaah atau munfarid, Yai. Nah, mungkin saya pribadi begitupun pemirsa di rumah ingin tahu penjelasan lebih detail lagi, yang lebih baik itu mana? Atau jamaah atau yang munfarid, Yai. Karena kalau sholat fardu kita sudah tahu lebih baik sholat berjamaahnya, Yai. Tapi kan mungkin ini dari yang orang-orang yang awam, Yai, di luar sana, mungkin masyarakat yang belum tahu, karena ini kan ini sunnah, tarawih ini sunnah. Tapi bagaimana kita biar tahu keutamaan berjamaah dalam sholat tarawih apa lebih daripada yang munfarid, Yai? Monggo. Pak Dewi atau yang mewakili, saya terima kasih atas pertanyaannya, karena dengan bertanya itu berarti panjenengan antusias menanggapi bulan suci Ramadan, itu berarti kita cinta dengan bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah termasuk sholat sunat yang disunatkan untuk berjamaah. Ada sholat sunat yang tidak disunatkan untuk berjamaah, contohnya seperti sholat duha, sholat tahajud. Itu tidak disunatkan sholat berjamaah.
Tapi untuk tarawih ini memang disunahkan untuk berjamaah. Karenanya antara sholat tarawih itu jamaah atau tidak itu sama-sama sah. Cuman kalau kita laksanakan dengan cara berjamaah jelas lebih utama. Mengapa? Karena dulu keterangannya semenjak zamannya Rasulullah, sholat tarawih itu memang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Berjamaah itu keutamaannya lebih mudah dan lebih pasti untuk diterima ketimbang sholat sendirian. Karena apa? Karena kalau sholat berjamaah itu setiap sholat berjamaah Allah itu menaruh 4 malaikat di dalam masjid atau musola yang kita tempati untuk jamaah tarawih. Apa tugasnya 4 malaikat? Tugasnya 4 malaikat ini adalah untuk meneliti sholatnya orang yang ada di dalam itu. Mereka itu khusyuk apa enggak? Kalau satu saja yang khusyuk dalam sholat berjamaah itu, maka yang lainnya ikut diterima sholat dalam keadaan khusyuk. Tapi sholatnya itu semua orang langgar sak masjid itu tidak ada yang khusyuk. Ini otomatis sholatnya tidak diterima semua. Tapi kalau keistimewaannya orang berjamaah itu Allah menaruh 4 malaikat itu untuk ini. Lon, ada si Gusti Allah. Malaikat iku sing wong papat itu khusyuk apa enggak sholatnya? Dilihat oleh malaikat yang diperintah oleh Allah. Kata malaikat yang disuruh melihat khusyuk dan tidaknya itu loh. Lek niku Gusti khusyuk Gusti. Wong malaikat. Malaikat itu mboten padha kali kula. Malaikat nun sewu tidak punya perut. La akla, la syarba, la nauma. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak ngantuk. Cobaan dari mana? Enggak ada kalau malaikat. Ya mesti khusyuk toh. Cece kali Pak Solah, kali Pak Yusuf, kali kula niki. Nek salat eling sembarang, weteng luwe mau eling. Krujuk-krujuk, peduk-peduk. Adik krungu banyu milih krujuk. Pak poso ngeten niki. Hausnya, segernya. Aduh, kayak air itu enggak masuk ke jeding. Tapi masuk ke dalam tenggorokan. La ilaha illallah. Lu ini sing garano gak khusyuk. Makanya 4 malaikat itu pasti khusyuknya. Lu khusyuknya 4 malaikat ini akan menjadi pengatrol. Sholatnya yang lain yang tidak khusyuk ikut diterima oleh Allah. Barokai malaikat sing sekawan. Makanya para pemirsa, mari kita berusaha ojo sampai gak terawih. Ojo sampai terawih dhewean. Nopo malih mboten terawih. Eman-eman. Sekalipun coro ganjaran, terawih ini mungkin gede. Tapi sing paling gede itu terawih. Sholat sunat rawatib. Ngapa sholat sunat rawatib? Rawatib itu sholat sunat qobliyah. Ini ku kodian nih, ku ganjaran. Tapi sing jenenge terawih 1 tahun 1 kali. Masih ganjaran ini gak pada gede. Kan eman coro orang yang bergawe ceperan nih. Iya. HR ke-13. Iya. Mudah-mudahan diberi keluar oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Yang berhak nggih. Nggih yang berhak. Nggih ngoten mawon. Lho, kan penting nih gitu. Iya. Lho, salat tarawih niku HR ke-13-nya itu. Seneng yo no, golek sampeyan ono berita, wurung metu waduh ngelu. Lah kira-kira kula mbek sampean krungu kate ketekan waktu nih salat tarawih ini kayak orang P3K mendengar akan datangnya honor ke-13. Allahumma. Pertanyaannya Yai ini juga sama, fenomena juga menurut saya, pribadi saya juga Yai, mungkin pemirsa juga. Terkadang kita itu melaksanakan taraweh yang ikut yang 23, katakan seperti itu. 23 karena kita tergesa-gesa, aduh habis taraweh aku ini mau keluar kemana gitu. Karena memang urgent Yai.
kita katakan urgent saja Yai. Kita ambil yang terawih yang 8 Yai, witirnya di rumah. Bagaimana kita menyikapi itu Yai? Terima Monggo kasih. Yai. Yang pertama tadi ada kekurangannya, untuk sholat terawih jamaah lebih baik jamaah, tapi untuk keluar ke masjid itu semuanya lebih baik, kecuali orang perempuan yang punya suami. Dia bisa lebih utama sholat di luar, yaitu di masjid, artinya di luar rumah. Persyaratannya satu, mutlak ini, mendapatkan restu dari suami. Kalau sudah mendapatkan restu dari suami, silahkan keluar ke masjid dengan catatan, jangan ada niatan jelek. Apa saja? Tentunya kalau orang perempuan berkenaan dengan yang keharmonisan rumah tangga. Hanya itu. Kalau kedua-duanya syarat ini sudah terpenuhi, lebih baik sholat di masjid. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau orang sholat tarawih yang mestinya kan ada 20, yang 3 itu witir. Memang sholat tarawih itu di zaman Rasulullah itu sholatnya hanya 8 rakaat yang di masjid. Setelah nyampe di rumah, dilihat oleh sahabat ternyata Kanjeng Nabi nambah sampai 20 rakaat. Jadi yang 8 dilaksanakan di masjid, yang 12 di rumah, yang 3 witir. Itu berjalan semasa Rasulullah. Jadi akumulasinya tetap hitungannya 20. Tapi kalau kita mau sholat 8, tidak apa-apa. Yang pasti, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Setiap ibadah yang makin banyak jumlah dan hitungannya dari satu jenis ibadah, tentunya pahalanya lebih banyak daripada yang sedikit. Boleh sholat 8 rakaat, silahkan. Tapi pahalanya tetap lebih besar yang 20 rakaat. Bahkan dalam kitab itu diterangkan kalau sholatnya para sahabat di Madinah itu bukan hanya 20, tapi 36 rakaat. Bagaimana? Sholatnya sahabat-sahabat yang di Madinah itu, kalau dapat 4 rakaat ya pertama, sholat dulu 4. Sholat sunat ini. Kemudian tarawih 4. Setelah tarawih 4, istirahat. Lah istirahatnya diisi lagi sholat sunat 4. Sholat lagi 4, sampai dapat 12. Jadi semua isinya ada 36 rakaat. Terhitungannya berapa, terserah para panjenengan sedaya. Sing lebih jelas tambah banyak, pahalanya juga tambah banyak juga. Banyak. Baik pemirsa, 30 menit sudah, tak terasa saya mendampingi Anda di rumah. Kesimpulan dari tema yang kita angkat pada sore hari ini tentang Qiyamul Ramadan, marilah kita berbondong-bondong untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dengan catatan kita menjalankan Qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih dengan khusyuk. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, serta saya ucapkan juga terima kasih kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan, serta tim yang bertugas pada sore hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.